Selamat pagi saudara-saudari yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai dengan 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, misteri panggilan Tuhan. Setiap manusia lahir ke dunia, bertumbuh dalam kehidupan, dan tentu mempunyai tujuan hidup. Tujuan hidup adalah sesuatu yang diusahakan dalam hidup ini dengan cara-cara yang baik demi kebaikan. Sebagai orang beriman, tujuan hidup itu disediakan oleh Tuhan sebagai pencipta kehidupan, dan setiap dari kita dengan bantuan sesama dan teknologi berusaha selaraskan hidup kita dengannya demi mencapai tujuan hidup itu. Ketika Yesus memanggil ke-12 muridnya, ia justru membimbing mereka ke tujuan hidup sejati. Kalimat pertama Injil hari ini mengungkapkan misteri itu. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Artinya, Tuhan memilih orang-orang menurut kehendak dan rencananya. Dia tidak memilih sesuai kriteria kita manusia. Mereka dipanggil dari latar belakang yang berbeda dengan karakter mereka masing-masing. Mereka dipanggil dengan tugas khusus, yaitu menyertai Yesus dan memberitakan Injil. Mereka diambil dari kehidupan mereka yang biasa saja dan dijadikan rekan dan sahabat terdekat Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah. Yesus mau bawa orang-orang sederhana ini dengan keterbukaan hati, memperoleh bimbingannya, dan diutus untuk menyembuhkan yang sakit, menegakkan yang lemah, dan membebaskan mereka yang terbelenggu. Saudara yang terkasih, kita dipanggil dengan berbagai macam latar belakang dan profesi kita. Kita diberi misi dan tugas yang sama, menyertai dia dan mewartakan Injil. Tugas ini secara lebih jelas diajarkan gereja kepada kita bahwa mereka yang terbaptis menerima martabat imamat rajawi. Kita dipanggil untuk mewartakan Injil dalam tugas sebagai imam, nabi, dan raja. Sebagai imam, kita menguruskan diri dan sesama melalui doa-doa dan berbagai tindakan pengudusan. Sebagai nabi, kita diutus mewartakan Injil lewat kata dan tindakan kita, termasuk dengan tegas dan konsisten menyatakan sesuatu sebagai salah atau benar. Sebagai raja, kita diutus untuk memimpin diri dan sesama kita untuk senantiasa mengarahkan hati dan pikiran kepada jalan keselamatan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu
serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang dikasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.